nih mobil dapat mobil, amplifier dapat mobil ya. Kalau dibandingkan seperti itu ya. Oke, yang pertama ini artisan ya. Jadi Roberto Tocgnon ini salah satu artisan. Jadi bedanya begini, kalau amplifier biasa kan orang bikin skematik, pasang komponen, produksi, dites, denger ya dijual gitu. Kalau artisan berbeda. Penting sih buat saya kok, Ya. biasa. Buat teman-teman juga pasti penting. Harga kok. Harga ya, kalau harga kita mulai dari kelas menengah tentunya dari tipe itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lena di YouTube channel Audio Plus Indonesia. Di video kali ini, Lena mau ngebahas salah satu brand amplifier handmade dari Italia yang sedang naik daun di benua Eropa, yaitu Audio Solution. Bersama Lena sekarang sudah ada Ko Andreas Cahyadi, CEO Audio Plus Indonesia. Ko Andreas, apa kabar? Baik, Lena. Aku Iya. panggil Ko Andre aja ya. Iya. Ko Andre, Audio Plus ini kan mengeluarkan produk terbaru ya, Ko amplifier ya, Ko. Iya. Nah, yang bikin Lena penasaran ini kok ada tanda tangannya dan Iya. ini katanya dari Italia kok. Benar kok? Betul. Jadi memang saat ini tidak banyak amplifier yang handmade ya. Jadi tidak banyak yang handmade dan tidak banyak yang handmade di Eropa. Salah satu yang lagi tren saat ini ya ini merek Audio Solution ini handmade, maka setiap produk ditulis proudly handmade in Italy. Dan kenapa tanda tangannya? Ini tanda tangan dari pembuatnya sekaligus desainernya. Oh, oke. Nah, kok saya mau kepo sedikit. Kok atau Audio Plus bisa dapat hak distributor untuk merek Audio Solution ini kok? Nah, sebetulnya kita udah sempat lihat ya di sosial media merek ini cukup terkenal di Eropa. Tapi seperti biasa kita selalu tes dulu ya, kita dengar. Kebetulan kemarin di EMA Final di Europe, di Salzburg, saya dengerin beberapa mobil dengan amplifier yang ini. Wah, bagus gitu suaranya. Kemudian oke, kita ambil distribusinya. Karena memang Audio Plus ini spesialis di produk-produk yang unik yang seperti ini, yang marketnya high-end sampai ultra high-end. Ah, keren. Kok kelebihan amplifier ini dibanding amplifier yang sudah eksis di pasaran apa kok? Oke, yang pertama ini artisan ya. Jadi Roberto Tocgnon ini salah satu artisan. Jadi bedanya begini, kalau amplifier biasa kan orang bikin skematik, pasang komponen, produksi, dites, denger ya dijual gitu. Kalau artisan berbeda. Setiap komponen yang dipakai ini dites satu persatu, didengerin, kemudian desainnya dirubah, disesuaikan sampai menjadi sebuah produk yang optimal. Nah, sebelum membuat merek dia sendiri ini, dia sebetulnya udah membuat untuk merek-merek lain di pasaran. Tapi ekspresi dia belum bisa maksimal karena keterbatasannya ya, otomatis kerjasama dengan merek lain. Nah, lalu dia membuat merek dia sendiri untuk expose maksimalnya dia sampai mana. Lalu terciptalah 3 ampli ini. Jadi yang pertama kelebihannya amplifier dibanding merek lain, ini artisan made. Jadi setiap komponennya dites. Kemudian yang kedua, ya kita lihat semuanya 4 channel, jadi praktis gitu. 4 channel, satu mobil, nggak perlu banyak barang gitu ya, cukup simple. Oke. Nah, di depan kita ini ada 3 amplifier ya kok? Iya. Menyebutnya ini berarti Quattro? Iya. Quattrotetto? Quartetto. Oh, Quartetto. Aduh, maaf salah. Yang ini Quattrocento. Betul. Oke. Nah, kok dijelasin dong kok, tolong kok semua ini kelebihannya masing-masing ini apa kok dari 3 ini masing-masing? Oke, makanya semuanya dimulai dengan quad ya, gitu. Quad itu mungkin artinya 4. Jadi semuanya 4 channel. Yang kalau kita lihat wattnya dulu ya, ini 4 kali 150 yang paling gede, yang tengah 4 kali 125, yang kecil 4 kali 100 watt. Nah, kelebihan lainnya perbedaannya, contohnya yang 2 tipe ini menggunakan digital potentiometer. Jadi kalau ampli itu biasa ada gain. Nah, gainnya kalau yang itu masih seperti ampli lain diputar begitu. Kalau ini digital, namanya Muses Digital Gain.
Selain itu ada master volume, ada gain. Jadi tiap channel itu bisa disetel gainnya per 0,25 dB. Bisa di-setel dari sini dan dari sini. Ini ada displaynya. Kalau di amplinya dinyalakan, display ini nyala. Jadi kita bisa lihat, oh ada sekian dB, ini minus sekian dB dan seterusnya per channel. Yang tipe itu seperti ampli biasa, pakai gain biasa. Yang lain lagi, nah ini komponen-komponen yang digunakan di amplifier yang ultra high end-nya ini adalah komponen yang paling mahal dan langka. Contoh kapasitornya mundok, oke lah masih bisa dibeli. Tapi MOSFET yang digunakan itu MOSFET yang udah nggak ada saat ini. Tapi MOSFET itu kualitasnya sangat baik dan adalah cukup untuk produksi sampai sekian banyak untuk amplifier Quattro ini. Nah, kalau turun ke sini ini kapasitornya udah berbeda. Ini pakai merek Burst. Nah, kemudian di dalamnya ada Nichicon Muse dan lain-lain. Yang itu lebih turun lagi spek grade-nya. Jadi dari sekian komponennya pun berbeda. Bukan hanya wattnya yang berbeda, pemilihan komponennya juga berbeda. Itu Lena. Kok tadi aku dengar ada 100 watt ya? Iya. Nah itu sebenarnya besar apa enggak sih kok? 100 watt kalau di dalam mobil udah besar. Ya, kalau di dalam mobil itu sekitar 75 sampai 150 watt itu sudah cukup kencang gitu. Untuk pemakaian normal ya. Karena mobil kan ruangannya kecil. Jadi kalau bicara watt, 100 watt sampai 150 watt ini udah cukup optimal di mobil. Untuk pemakaian normal. Kita bukan bilang untuk SQL ya, yang kencang, jeduk-jeduk, yang dibuka jendela terdengar sampai jauh, bukan seperti itu. Tapi kalau untuk pemakaian normal, 100 sampai 150 watt ini cukup. Oke, nih kok ada lagi kok yang bikin penasaran nih kok. Iya. Ini terminalnya ya kok ya? Oke. Nah ini kok beda ya? Ya, untuk tipe ini menggunakan namanya ini binding post. Binding post ini seperti di home audio. Jadi dia bisa pakai banana, dicolok begitu, atau dia pakai spade seperti garpu lalu dikencangin ini. Tentunya perbedaannya adalah di kualitas ya. Binding post seperti ini kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan terminal-terminal seperti ini. Karena dia materialnya tembaga murni, kemudian gold plated. Kalau yang seperti ini jarang ada yang pakai tembaga. Kenapa demikian? Karena kalau baut pakai tembaga itu gampang selek. Tembaga itu lembek. Jadi ini nggak ada yang pakai tembaga. Biasanya pakai kuningan. Kuningan di gold plate atau kuningan di plating yang lain gitu. Otomatis suaranya nggak sebagus tembaga. Nah kalau binding post ya biasanya pakai tembaga. Gitu, jelas banget sih ya kok penjelasannya. Aduh, goyang. Ko Andre kan juga desainer dan produksi amplifier. Iya. Nah, menurut Koko, kelebihan desain ini sendiri apa kok? Nah, yang saya kagum dari desain ini adalah ukurannya. Jadi kalau dibandingkan dengan amplifier lain ya, untuk 4 channel 150 watt segini buat saya ini kecil banget, istimewa. Apalagi segini 125 watt kali 4 begitu. Ini istimewa. Ini kalau di amplifier yang saya desain nggak beda jauh 4 kali 150 watt gitu ya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Mungkin kita bisa buka sedikit ya belakangnya untuk kita lihat dalamnya. Nah, kalau dilihat di sini amplifier ini PCB-nya 2. Jadi atas dan bawah. Dia 2 lapis. Mungkin dari samping juga terlihat ya. Jadi dengan PCB 2 lapis ini ukurannya bisa menjadi kecil. Coba bayangkan kalau PCB ini ditaruh di sebelah sini, maka panjangnya bisa nambah segini. Demikian juga yang ini, maka panjangnya bisa nambah banyak. Nah, jadi dia bisa kecil ini dengan cara dia bikin PCB-nya 2 layer. Nah, kalau di mobil kan ukuran ini yang menentukan. Tingginya nggak terlalu pengaruh ya, tapi ukuran panjang dan lebarnya ini yang menentukan. Selain itu, kalau rusak, ini lebih mudah di servis karena kita tinggal, misalnya rusak modul yang atas, kita tinggal copot tukar modul atasnya. Kalau di sini malah lebih kecil-kecil, ada banyak modul-modul di situ juga, sehingga yang rusak aja kita tukar modulnya. Jadi relatif lebih mudah untuk diservis. Ini menjadi tren di home audio saat ini. Jadi orang nggak tukar satu board semuanya, tapi modul aja yang rusak yang mana gitu. Kemudian tinggal buka baut, masukin soket, baut ulang, jadi. Nah, jadi ada sisi practicality. Nah, menurut saya itu yang unik. Oke. Iya. Kok untuk target marketnya sendiri nih, untuk audio solution ini gimana kok? Oke, kalau target market tentunya ini adalah pasar yang mulai menengah sampai ke ultra high end ya. Nah, biasanya orang kalau mau membeli amplifier yang bagus itu ukurannya besar-besar. Ada yang selebar mobil, itu ada yang ya
biasanya selebar mobil pun baru 2 channel gitu. Kalau 4 channel ya perlu 2 biji gitu. Sedangkan ini 4 channel mungkin cuma setengahnya mobil gitu. Jadi kalau kita susun 2 itu pas lebar mobil, praktikal sekali, dapat kualitas suara bagus dengan ukuran yang kecil. Jadi kalau kita bilang target pasarnya adalah orang yang suka suara bagus, tapi mobilnya punya keterbatasan tempat atau memang fungsi bagasinya masih mau berfungsi, nah ini adalah solusi yang tepat, apalagi yang seri ini dan seri itu. Oke, maksudnya efisien lah ya kok. Betul, jadi efisiensi tempat ya, zaman sekarang kan mobil nggak luas lagi, kemudian pemakaian juga sehari-hari mau bawa barang, mau masukin tas, mau masukin belanjaan, juga perlu tempat yang lega gitu. Nah itu target pasar kita adalah orang-orang yang mau kualitas tapi juga tidak mau bagasinya habis dengan barang-barang yang super besar. Selain itu berat, Lena. Kalau besar berat juga menimbulkan mobilnya jadi berat, kestabilannya berkurang, tarikannya berkurang, bensinnya jadi boros dan seterusnya. Oh, oke. Tadi kan targetnya ya kok. Iya. Nah, kalau sekarang tanggapan pasar kok. Ya, beberapa yang unit yang udah kita jual tanggapan pasarnya sangat bagus karena karakter suaranya ini adalah karakter suara yang mudah diterima dari pasar. Jadi begini Lena, ada amplifier yang detail banget gitu, detail banget, tapi didengar sebentar capek. 1 lagu, 2 lagu pengen kecilin gitu, karena dia agresif di telinga. Ada amplifier yang mellow banget, nyantai banget gitu, ya didengar lama nggak capek, tapi kita nggak bisa dengar detail-detailnya dan ngantuk juga bener. Jadi kita nggak bisa ngikutin beat rhythm-nya. Nah, amplifier Audio Solution ini kalau dari yang sudah kita jual dan sesuai yang kita dengar juga di Eropa, dia balance, detailnya bagus, tapi juga dia warm. Jadi istilahnya dia powerful, bertenaga, dynamic gitu, tapi tampilnya itu kalem, nggak gerasa gerusu, nggak agresif gitu. Oh, oke. Nah ini tanggapan pasar yang sudah kita terima sejauh ini. Oh, pertanyaan terakhir nih kok, penting sih buat saya kok. Biasa, buat teman-teman juga pasti penting. Harga kok. Harga ya, kalau harga kita mulai dari kelas menengah tentunya dari tipe itu dari 40-an juta dan berakhir di tipe ini 400 juta lebih. Wow. Ya, ini salah satu amplifier yang boleh dibilang paling mahal saat ini di pasaran car audio. Ya, 400 juta, wow. Tapi kan 4 channel. Oh, iya. Keren. Jadi satu mobil cuma perlu 2 sebenarnya. Gitu. Oh, ini mobil dapat mobil, amplifier dapat mobil ya. Kalau dibandingkan seperti itu ya. Kak Andre, makasih banget loh kok waktunya kok, penjelasannya semua menarik banget sih kok ini kok ya. Nah teman-teman, buat yang masih penasaran dan tertarik dengan amplifier dari Italia ini, bisa hubungi nomor WhatsApp kami atau retail partner kami. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!